Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Permata Trianto, perwakilan dari kelas 10 Multimedia 3 akan mempresentasikan tentang arti sejarah, ruang lingkup sejarah, dan sifat-sifat sejarah. Pertama, arti sejarah ialah ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa dan kejadian-kejadian di masa lampau. Sejarah memiliki 4 ruang lingkup. Yang pertama, peristiwa. Sejarah dikatakan sebagai peristiwa jika menyangkut kejadian penting yang nyata dan aktual. Kedua, kisah. Sejarah sebagai kisah merupakan peristiwa sejarah pada masa lalu dikisahkan kembali dalam bentuk data sejarah. Yang ketiga, ilmu. Sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun asal hasil penyelidikan. Yang keempat, seni. Sejarah merupakan sebuah studi untuk mempelajari perkembangan seni dan konteks gayanya. Sifat-sifat sejarah ada 5, antara lain sejarah bersifat fakta, yang merupakan suatu peristiwa yang memiliki sifat bukan di dalam rekaan manusia. Yang kedua, diakronis. Diakronis diartikan sebagai suatu peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa sebelumnya. Yang ketiga, ideografis. Ideografis ialah konsep menggambarkan atau menceritakan suatu peristiwa yang terjadi pada ruang dan waktu tertentu. Yang keempat, empiris. Empiris adalah pengalaman, yang dimana sejarah sangat bergantung kepada pengalaman manusia atau baik pengalaman yang bersifat indrawi atau pengalaman yang bersifat batiniah. Yang terakhir, unik. Artinya bahwa di dalam peristiwa sejarah tidak ada peristiwa yang sama persis dengan suatu peristiwa di masa lampau sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardiansyah Saputra. Nama saya Surya Ramadan. Kami perwakilan dari 10 MM3 ingin mempresentasikan apa itu definisi sejarah, ruang lingkup sejarah, dan sifat-sifat sejarah. Baik, yang pertama adalah sejarah merupakan peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau yang kebenarannya bisa kita buktikan dari peninggalan-peninggalan yang masih ada saat ini sebagai sumber informasi. Sejarah memiliki 3 aspek penting, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Ketiganya akan berkesinambungan membentuk catatan peristiwa panjang untuk generasi yang akan datang sebagai bahan pembelajaran. 2. Sejarah sebagai ruang lingkup peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa memiliki karakteristik yaitu bersifat abadi atau tidak akan berubah. Hal ini menyangkut kejadian penting, nyata, dan juga aktual. Contoh dari ruang lingkup sejarah sebagai peristiwa yaitu 1. Kemerdekaan Indonesia, sejarah berdirinya PBB atau peristiwa Sumpah Pemuda. Yang kedua, sejarah sebagai ilmu. Sejarah dapat diartikan sebagai pengetahuan masa lampau yang disusun secara sistematis dengan metode kajian secara ilmiah. Sejarah sebagai ilmu memiliki ciri-ciri yaitu bersifat empiris, memiliki objek, memiliki teori. Sejarah memiliki metode generalisasi berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Contoh dari ruang lingkup sejarah sebagai ilmu adalah penelitian peristiwa sejarah baik melalui fosil, prasasti, situs kuno, maupun bukti ilmiah sejarah lainnya. Yang ketiga, sejarah sebagai kisah. Sejarah dimaknai sebagai rangkaian cerita dan kisah berupa narasi yang disusun berdasarkan ingatan dan tafsiran manusia. Kisah ini dapat disajikan baik secara lisan maupun tertulis. Contoh dari ruang lingkup sejarah sebagai kisah adalah buku tentang sejarah Wali Songo, artikel terbentuknya PBB, serta ceramah pemuka agama. Yang keempat, sejarah sebagai seni. Sebagai seni, sejarah ditulis dan diceritakan kembali dengan mempunyai sifat seni di dalamnya. Ini menyangkut keindahan bahasa dan juga seni penulisannya. Contoh ruang lingkup sejarah sebagai seni adalah adanya relief di situs-situs bersejarah atau candi, patung-patung di kuil, serta seni pahat yang ada di candi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Surya. Baik, kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Ardiansyah. Yang ketiga adalah sifat-sifat sejarah. Yang pertama adalah fakta. Fakta artinya peristiwa sejarah bukanlah rekaan manusia. Kepastian tentang fakta didapatkan dari hasil verifikasi terhadap data tentang peristiwa tersebut.
Kedua, diakronis. Secara etimologi, diakronis berasal dari bahasa Yunani yang berarti melintasi atau melewati, dan kronos berarti perjalanan waktu. Diakronis artinya suatu peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa sebelumnya. Ketiga, ideografis. Ideografis artinya sejarah yang bersifat menggambarkan, memaparkan, dan menceritakan peristiwa tersebut. Keempat, empiris. Berarti sejarah sangat tergantung pada pengalaman manusia, entah itu bersifat indrawi atau batiniah. Kelima, unik. Unik berarti peristiwa tersebut hanya terjadi satu kali dan tidak ada lagi peristiwa yang persis ataupun sama dengan peristiwa yang sebelumnya. Baiklah, terima kasih hasil presentasi kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.